Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, siapa yang tak kenal dengan Utsman bin Affan? Beliau dikenal sebagai sahabat yang paling kaya di antara 4 sahabat Nabi lainnya. Kekayaannya pun menjadi investasi di akhirat karena digunakan untuk kepentingan umat muslim. Bahkan peninggalan beliau masih bisa dirasakan. Lalu apa saja? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Tentunya hanya di channel Motivasi Hijrah Nusantara. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Salah satu peninggalan Utsman bin Affan adalah sumur. Sumur tersebut bernama Sumur Raumah yang berada di Madinah. Saat itu Utsman prihatin dengan keadaan kaum muslimin yang menderita kekeringan. Beliau pun membeli sumur dari orang Yahudi. Bagaimana kisahnya? Saat musim paceklik, kaum muslimin kesulitan mendapatkan air minum dan untuk berwudu. Mereka pun rela mengantri demi mendapatkan air dari sumur yang satu-satunya tidak mengalami kekeringan. Namun sumur tersebut dipasangi tarif yang tinggi untuk mendapatkan air oleh pemilik yang merupakan seorang Yahudi. Rasulullah pun prihatin dengan hal ini. Beliau pun bersabda, "Wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapatkan surganya Allah Ta'ala." Hadis riwayat Muslim. Dan ternyata Utsman bin Affan pun ingin membeli sumur tersebut. Namun orang Yahudi itu tetap tidak mau menjualnya. Namun tentunya Utsman bin Affan tak menyerah. Beliau pun menawarkan harga yang tinggi dan tentu saja membuat orang Yahudi itu tergiur. Akhirnya pemilik sumur itu menjualnya, tapi hanya setengah saja. Lalu Utsman pun setuju. Pembagian kepemilikan air sumur itu pun dibagi hari ini. Utsman besoknya si orang Yahudi. Saat hari kepemilikan Utsman, beliau menyuruh kaum muslimin mengambil air untuk persediaan 2 hari. Oleh karena itu, saat kepemilikan orang Yahudi, tak ada lagi yang membeli dan akhirnya sepi pembeli. Hingga akhirnya ia pun menjual sumur tersebut kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sumur ini tak hanya berguna saat itu. Wakaf tersebut akhirnya semakin berkembang. Sumur tersebut terus melebar menjadi kebun nan luas. Kebun itu pun dikelola dengan baik semasa pemerintahan Daulah Utsmaniyah atau Turki Utsmaniyah. Dan ketika kerajaan Arab Saudi berdiri, pengelolaan kebun kurma pun semakin baik. Kebun tersebut pun ditempuh 1550 pohon kurma. Kerajaan Saudi melalui Kementerian Pertanian mengelola hasil wakaf kebun dan hasilnya diberikan kepada fakir miskin dan anak-anak yatim. Sebagian hasilnya juga ditabung dan disimpan dalam rekening khusus milik beliau dengan nama Utsman bin Affan di bawah pengawasan Departemen Pertanian. Begitu seterusnya. Hingga uang yang ada di bank tersebut cukup untuk membeli sebidang tanah di Markaziyah, area eksklusif untuk membangun hotel di sekitar Masjid Nabawi. Di atas tanah itulah Hotel Utsman bin Affan pun dibangun dari uang rekening beliau. Lokasinya tepat di samping masjid atas nama beliau juga. Sama seperti uang perkebunan kurma, uang yang dihasilkan dari hotel tersebut hasilnya dibagikan kepada fakir miskin dan masuk ke rekening Utsman. Tentunya pendapatan itu telah dibagi dengan pengelola. Sahabat beriman, Hotel Utsman bin Affan ini memiliki 210 kamar siap sewa dan 30 kamar khusus untuk menyambut tamu di Madinah. Hotel tersebut berdiri gagah setinggi 15 lantai dengan masing-masing lantai memiliki 24 kamar. Dilansir dari almutahid.com, hotel ini dilengkapi dengan 2 restoran besar, 6 unit pusat perbelanjaan, dan semua jasa hotel yang menjadikannya hotel bintang 5. Pendapatannya diperkirakan mencapai 50 juta real dalam jangka tahunan. Hingga saat ini, Utsman bin Affan tercatat menjadi satu-satunya sahabat Nabi yang punya akun rekening dan akun yang tercatat pada Dinas Tata Kota Madinah atas nama beliau sendiri. Lalu bagaimana bisa seorang sahabat yang sudah meninggal ribuan tahun lalu masih memiliki kekayaan yang begitu banyak? Ternyata hal itu karena kedermawanan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Bahkan sejak peperangan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kerap kali menafkahkan hartanya untuk membantu umat Islam. Termasuk harta yang ada saat ini merupakan kekayaan Utsmani yang sudah diwakafkan sejak ribuan tahun silam. Sahabat Utsman bin Affan memang terkenal dengan kekayaan yang melimpah. Dalam kitab Al-Budaya wa An-Nihaya disebutkan bahwa total kekayaan Utsman mencapai
2.532 miliar rupiah. Namun itu tidak statis. Kekayaan tersebut terus bertambah. Nah, sahabat beriman, itulah kekayaan sahabat Utsman bin Affan yang bahkan masih mengalir sampai sekarang. Boleh dikenal sebagai saudagar kaya dan dermawan, serta dilengkapi dengan kepribadian soleh, jujur, dan lembut, berkat sifat dermawan yang dimiliki oleh Utsman bin Affan. Karena bersedekah, pahalanya terus mengalir. Hal ini sudah disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila manusia meninggal dunia, terputuslah segala amalannya kecuali dari 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan An-Nasai. Wallahu alam bisawab.